Meminta karena di undang-undangnya bilang kalau proses daripada penggalangan dana itu tidak sesuai dan belum mempunyai izin. Mengenai penggalangan dana itu kan dihimpun atas nama yayasan, toh. Kalau yayasan artinya kan terdaftar di kementerian yang terkait, bagaimana? Ya, jadi saya kira kalau kita kemarin membaca rilis yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial itu yang saya baca bahwasanya belum terdaftar di sana. Yang kami ketahui dari awal itu penggalangan dana ini atas nama pribadi. Bahkan kami duga dari uang yang disimpan di rekening itu sempat juga dipindahkan ke rekening yang lain lagi secara pribadi. Setelah itu baru masuk ke yayasan. Yayasan yang kemudian hingga saat ini yang kami ketahui, mudah-mudahan kami tidak salah, bahwa belum memiliki izin dari Kementerian Sosial. Karena itulah yang kami dengar Ibu MI ini kalau nggak salah dalam waktu dekat akan dipanggil untuk dimintakan pertanggungjawaban oleh Kementerian Sosial. Karena memang di Kementerian Sosial sendiri ada beberapa prasyarat yang harus ditempuh dulu baru kemudian izin itu keluar. Karena diduga dikhawatirkan jangan sampai dari donasi ini, ya kita nggak tahu, ya kita nggak menuduh siapapun. Tapi bisa saja kemudian dari donasi seperti ini bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang pada akhirnya nanti akan menimbulkan masalah baru. Ya misalnya ya mungkin untuk ya membeli barang haram misalnya, ataukah ya membiayai sebuah gerakan-gerakan yang pada akhirnya bisa ya, mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Karena itulah kemudian kenapa Kementerian Sosial hadir untuk itu. Dan untuk poin yang ini kita serahkan sepenuhnya kepada Kementerian Sosial. Teman-teman boleh silahkan tanya ke Kementerian Sosial bahwa sudah seperti apa dan bagaimana. Tapi yang pasti yang kami ketahui sesuai dengan regulasi yang ada, kami tidak mengada-ada, kami tidak mengarang bahwa itu wajib harus ada izin terlebih dahulu baru dilakukan penggalangan donasi itu. Saya boleh bacakan poinnya yang tidak membutuhkan izin. Kalau yang tidak membutuhkan izin itu adalah, saya bacakan ya biar jadi jelas supaya jangan ada dusta di antara kita ini. Kalau tidak nanti dipikir ini lawyernya cuma hanya ngarang-ngarang aja ini. Ini nih. Bukan dia. Ini apa yang bukan dia di Kementerian Sosial. Dia ini. Di sini ada di sini teman-teman sekalian. Ini. Pasal 4. Saya bisa lihat ya. Pasal 4. Bacain aja, Bang. Aku bacain ya. Pasal 4. Penyelenggaraan PUB yang tidak memerlukan izin terdiri atas A. Zakat. Itu tidak memerlukan izin. B. Pengumpulan di dalam tempat peribadatan. Itu tidak butuh izin. C. Keadaan darurat di lingkungan terbatas. D. Gotong royong di lingkungan terbatas di sekolah, kantor, rukun warga, rukun tetangga, kelurahan atau desa, atau nama lain, dan atau. Kemudian E. Dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan. Itu ada di pasal 4 ini. Selain daripada itu, wajib harus ada izin dari Kementerian Sosial. Kalau dia skalanya adalah provinsi, maka harus ada izin dari gubernur. Kalau dia kabupaten kota, maka sesuai dengan masing-masing wilayah pemerintahannya, bupati maupun wali pasal kota. E itu sendiri ada bahasa spontan. Apakah itu perlu dikategorikan harus izin juga? Karena kan ini sebuah spontanitas masyarakat untuk mengumpulkan dana pembelian sebuah rumah. Ya, kalau spontan itu kan tentu ada jeda waktunya. Untuk izin itu saja cuma dikasih ruang 3 bulan. Bisa diperpanjang, tapi ditambah lagi 1 bulan.
Nah, kalau yang tadi spontan yang dimaksud, ya silakan kita menilai masing-masing. Apakah dengan range waktu beberapa bulan sampai katanya ke depan, itu dia sifatnya spontan atau tidak? Nah, itu yang kemudian ya silakan kita jawab bersama. Tapi saya kira yang paling penting, karena ini adalah ranahnya Kementerian Sosial, sehingga mungkin teman-teman bisa cross check ke Kementerian Sosial bahwa apakah itu melanggar atau tidak, melanggar prosedur atau tidak. Kalau yang kami pahami sesuai dengan regulasi yang ada ini, ada 3 regulasi yang ada di depan kami ini, itu adalah melanggar. Dan kami sungguh tidak sedikit pun ada niatan untuk mau mencerca atau mau merasa bahwa itu tidak penting ataukah tidak benar terkait dengan simpati dan empati publik soal gala itu. Bukan itu yang kami persoalkan. Tapi di awal itu bahwa klien kami tidak mau ada kesan bahwa eksploitasi anak yang kemudian kita sedang bermain di sini. Apalagi mohon maaf dengan segala hormat, keluarga yang dimaksud itu adalah keluarga dari kedua belah pihak. Artinya orang tua daripada almarhum Bibi maupun juga orang tua daripada Vanessa Angel. Jadi Bang, keinginannya dari Pak Dodi sendiri apa aja sih Bang, keinginan Pak Dodi gitu? Keinginan beliau yang pertama terkait dengan seperti yang awal tadi kami sampaikan. Soal pengasuhan gala ini beliau berharap agar bersama-sama di situ. Ya kalau memang pun toh cuma hanya satu, beliau berharap karena gala beliau punya anak perempuan yang namanya Vanessa Angel yang kemudian punya anak walaupun bersama-sama dengan Bibi, sehingga mohon berkenan dengan segala kerendahan hati kiranya beliau beserta keluarga yang membesarkan dan mengasuh gala. Walaupun tidak menutup kemungkinan silakan kasih sayang itu datang juga dari pihak keluarga Bibi. Itu tidak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, semua yang saat ini kita lakukan adalah kita ingin menempatkan semuanya itu di atas ranah hukum. Agar keputusannya itu bisa menjadi jelas, terang benderang, dan dia tidak berekses di kemudian hari. Terkait dengan siapapun dan terkait dengan apapun. Hari ini, saat ini, semua masih baik-baik saja. Karena kita masih berada dalam keadaan duka, kita masih berada dalam keadaan ya sedih dan lain sebagainya. Jadi semangat untuk saling memberi dorongan, dukungan itu ada. Tapi kita juga kemudian harus berpikir jauh. Bila mana kemudian ini terus berjalan donasi ini dan kedepannya terjadi atau timbul masalah hukum, siapa yang harus bertanggung jawab di sini? Nah itu yang kemudian kami antisipasi jauh-jauh hari itu di situ. Karena kami sayang juga terhadap masyarakat. Kami sayang juga terhadap semua orang, semua pihak. Supaya kemudian barang ini menjadi jelas, menjadi tegas, dapat dipertanggungjawabkan, maka ya kita bermain di ranah hukum itu. Bang, tapi benar nggak sih Pak Dodi sendiri pengen donasi ini uangnya itu dikembalikan ke negara gitu? Ya kan sebetulnya bukan Pak Dodi yang mau sebenarnya, tapi dalam regulasi itu diatur. Saya baca ya biar jadi jelas. Ada di sini. Bang, sedikit maaf. Ya. Tapi kenapa sih sampai di sebegininya gitu Bang? Karena ini kan juga untuk cucunya juga gitu Bang. Ya sebetulnya begini, kita menghargai lah, menghormati siapapun yang memberi empati dan simpati. Tetapi kalau kemudian dia terbuka, kemudian dia ya tidak dibicarakan dulu baik-baik, tidak disepakati seperti apa modelnya, lalu bagaimana tata aturannya dan sebagainya, maka itu mungkin kalau ini yang ditempuh dari awal ya mungkin tidak ada soal kalau memang semua menyepakati. Tapi kan kemudian ini dia berjalan mengalir seperti itu aja dan kemudian diinisiasi oleh Ibu MI tadi dan kemudian dia bergulut bahwa ini juga mungkin beliau ya tidak punya maksud apa-apa, hanya karena soal beliau simpati aja. Tapi kan kemudian kita tidak mau agar niat baik kita ini di ujungnya nanti ada masalah hukum di kemudian hari. Oke. Karena Bang, apa karena merasa nggak dilibatin hingga akhirnya jadi seperti ini gitu Bang? Bang sebetulnya begini, bukan merasa nggak dilibatkan. Emang dari awal memang beliau juga sudah tidak setuju kok dengan cara-cara ini, karena ada kesan, ada ya beliau tidak mau aja bahwa nanti ada penilaian publik seolah-olah ada eksploitasi anak di sini dan itu juga nanti melanggar undang-undang perlindungan anak juga di situ. Nah, karena itulah kemudian tadi seperti pertanyaan dari rekan media tadi, ya kita meminta karena di
undang-undangnya bilang kalau proses daripada penggalangan dana itu tidak sesuai dan belum mempunyai izin, maka akan disita itu oleh Kementerian Sosial, oleh negara dalam hal ini. Dan itu ada dalam regulasinya. Sehingga kami tidak mengada-ada, Pak Dodi juga tidak serta-merta menyampaikan itu kalau kemudian tidak ada dasar hukumnya. Karena itulah ya kita harus kemana lagi. Tapi kalau kemudian pada akhirnya Kementerian Sosial punya pertimbangan lain dan kemudian ya punya keputusan lain, ya tentu kita akan hormati semua keputusan itu. Bang, soal eksploitasi anak itu kan butuh asesmen, maksudnya pihak-pihak yang berwenang misalkan kayak KPAI segala macam seperti itu. Kalau cuma sekedar akhirnya jadi kecurigaan segala macam jadi tuduhan seperti itu, Bang. Apakah itu udah dibuktikan segala itu? Jadi kalau misalnya jadi kontradiktif nih, kan semua untuk gala, tapi akhirnya gala udah dapat rumah dipersoalkan lagi seperti itu. Bang. Sebetulnya gini Bang, kita tidak persoalkan sebenarnya. Cuma yang kita minta itu adalah semua harus sesuai dengan aturan. Semua harus sesuai dengan regulasi negara yang ada. Saat ini kan sudah berjalan. Namun seperti yang sudah di awal kami sampaikan, bahwa ini belum ada izin dari Kementerian Sosial. Bahwa kemudian ada simpati, kemudian ada belas kasihan dari masyarakat terhadap gala, yaitu tidak ada soal. Tapi kan kemudian ya kita juga patut menduga, kita juga patut mengkhawatirkan apa yang terjadi ke depannya. Seperti tadi saya sudah sampaikan, saat ini sih ya kita fine-fine saja. Tapi kemudian siapa tahu bahwa di kemudian hari ini tidak akan ada masalah hukum di sini. Padahal sudah ada masalah hukum saat ini. Sudah ada sekarang masalah hukum. Nah itu aja yang kemudian saya kira perlu kami luruskan sehingga ya kita sama-sama bisa mengetahui. Oh ya, satu hal lagi, bahwa malam tahun baru kebetulan Pak Dodi dan keluarga itu ya alhamdulillah melakukan pengajian, kemudian bagi-bagi sembako terhadap anak yatim di Bekasi, dan itu dibuat semua ya dengan keikhlasan sebagai tanggung jawab keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum maupun almarhumah. Kita berharap mudah-mudahan kita semua doakan agar almarhum dan almarhumah diampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, diterangkan alam kuburnya, dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.